kita langsung masuk ke kasus yang ketiga, teman-teman. Untuk kasus ketiga ini nanti yang berperan sebagai coach adalah Bu Eni Trihartuti, kemudian coachnya adalah Bu Siti Nurnadiatin, dan saya sendiri nanti selaku sebagai pengamat. Nah, sebelum kita mulai untuk kasus yang ketiga, saya bacakan dulu kasusnya ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk kasus 3 ini menceritakan tentang ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Oke, teman-teman, langsung saja silahkan. Ini saya matikan kamera saya karena saya sebagai pengamat. Silahkan. Assalamualaikum, halo Bu Nur. Waalaikumsalam, halo Bu Eni. Ayo Bu Nur duduk sini, saya melihat Bu Nur kok sepertinya wajahnya kurang fresh gitu. Ada apa Bu ya? Apa ada masalah gitu kelihatannya? Aduh, iya nih Bu Eni, bingung. Kenapa Bu? Santai aja, nggak usah bingung seperti itu. Mari kita bicarakan, mungkin nanti siapa tahu bisa mengatasi, bisa membantu menyelesaikan. Kan sudah kita agendakan untuk hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Iya Bu Eni, saya tuh mau cerita loh tentang teguran dari Ibu Kepala Sekolah kemarin itu. Baik, kalau gitu silakan diceritakan, mungkin bisa berbagi masalahnya sehingga nanti bisa terkurangi bebannya. Monggo. Iya, jadi gini Bu Eni, kan kemarin pas saya di kelas itu dipanggil sama Ibu Kepala Sekolah. Saya kena teguran loh Bu, karena Bu KS itu, Putri itu mendapatkan laporan dari Pak Pengawas kalau saya mengajar tanpa menggunakan buku pas supervisi kemarin itu. Lalu apa yang jadi hambatan yang Bu Nur rasakan saat ini, Bu? Ya, kan saya jadi nggak enak gitu loh Bu sama Bu KS karena beliaunya sudah ditegur sama dapat laporan gitu dari Pak Pengawas. Kalau ketemu beliau itu rasanya jadi kikuk gitu gimana gitu loh Bu Eni. Ada apa ya? Di hati tuh ada rasa bersalah juga. Memangnya kenapa, Bu ya? Apa karena kemarin Bu Nur waktu mengajar di kelas itu terus disupervisi pengawas, Bu Nur tidak memakai buku yang pas, buku paket gitu, Bu? Kira-kira apa itu ya masalahnya? Sebenarnya udah pakai buku teks sih Bu. Cuma kan buku teks itu terlalu dangkal gitu loh materinya Bu. Lagian materi yang ada di buku teks itu sudah pernah saya sampaikan minggu kemarin, kan nggak mungkin Bu saya ulang-ulang lagi. Pada saat Pak Pengawas masuk, akhirnya pas supervisi itu kan, akhirnya saya gunakan sumber-sumber yang lain yang mendukung, nggak pas di buku itu karena emang udah saya ajarkan gitu. Nah, itu apa sudah jenengan beritahukan tentang argumen tentang apa alasan jenengan kenapa tidak pakai buku paket itu ke KS-nya, Bu, pada Bu KS itu? Belum sih Bu. Kemarin itu kan kelihatannya raut wajahnya juga kelihatan gimana gitu. Saya nggak enak juga karena kemarin juga kelihatannya Bu KS kan tergesa-gesa ada acara di kantor, jadi belum saya sampaikan. Terus kira-kira rencana Bu selanjutnya apa ya, Bu?
Sebenarnya saya ingin banget membicarakan hal ini sama Bu KS, Bu. Nah, itu sebenarnya sudah cocok sekali, Bu. Mungkin hari Jumat itu biasanya KS itu longgar loh, Bu. Terus gimana nanti dengan Bapak pengawas, Bu, kira-kira? Gini Bu Eni, rencana saya lebih dulu ingin membicarakan hal ini dengan Bu KS kan. Saya menemui beliau dulu longgar, mungkin pas hari Jumat ya. Saya Iya. pengen menceritakan alasan gitu, kenapa saya tidak menggunakan buku pada saat supervisi kemarin. Nah, kalau dengan Bapak pengawas mungkin saya mau minta tolong ke Bu KS supaya beliau menyampaikan kenapa saya tidak menggunakan buku supaya Bapak pengawasnya juga paham gitu, Bu. Dan nanti Bu, seandainya loh ya, bagaimana kalau Bu KS itu menyuruh jenengan untuk matur sendiri ke pengawas? Terus kira-kira benar bagaimana? Ya, nggak apa-apa sih, Bu. Tapi kan yang penting kan saya matur dulu ke Putri gitu. Saya matur dulu. Nah, nanti Ya. kalau beliau memberi saran apa ya saya laksanakan. Kalau memang harus menemui Bapak pengawas ya saya akan menemui Bapak pengawas sendiri gitu, Bu. Sip, kalau gitu oke. Kita hari ini sudah mendapatkan poinnya dari pertemuan kita saat ini. Jadi kesimpulan kita hari ini apa ya, Bu ya? Menurut jenengan? Simpulannya gini Bu ya, dari hasil supervisi kemarin mungkin saya cari waktu longgarnya Bu KS dulu, Iya. kemudian saya mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi, kenapa saya tidak menggunakan buku teks, kemudian apa hasilnya itu nanti kalau memang Bu KS meminta saya menemui Pak Pengawas, ya saya akan menemui Pak Pengawas. Kalau misalnya cukup Ibu KS sendiri yang menemui Bapak Pengawas ya alhamdulillah gitu. Gitu Bu. Terus setelah kita ngobrol dari tadi, gimana perasaan Bu Nur setelah mengungkapkan, menceritakan yang menjadi masalah ini tadi, Bu? Eee, Plong Bu Eni, rasanya tuh plong. Dari kemarin itu saya rasa kikuk gitu Bu, kalau ketemu Ya. sama Bu Tri gitu. Karena beliau sudah ditegur sama Pak Pengawas, dapat laporan, tapi sekarang plong, alhamdulillah saya ada jalan. Terima kasih ya Bu ya, udah bisa saya ajak konsultasi gitu. Oh, Insya Allah Ibu KS selalu akan mendengarkan kita. Beliau kan orangnya bijak. Kemudian tentunya pasti mau mendengar alasan jenengan itu tadi, Bu ya. Semoga Gitu, seperti itu. amin, ya amin amin amin. Semangat Ibu terus. Kita harus bersemangat terus sehingga wajah kita, pikiran kita selalu fresh dan bersemangat untuk mengajar. Gitu. Siap. Ya, monggo Bu, kita kalau gitu mumpung masih longgar, kita ke kantin Bu untuk cari makanan gitu untuk menghilangkan benaknya biar Mhm. benar-benar fresh Iya gitu iya Bu. Bu Eni, iya. Jadi lapar ini. Kalau Nah, apa, iya, hati sudah plong jadi lapar saya. nah, Makasih Bu Eni. ya monggo ya kita ke sana yuk. Yuk. Oke, saya on-kan lagi. Sudah kelihatan ya gambar saya? Mampus. Iya, luar biasa sekali tadi dialognya ya. Antara Bu Siti Nurnahdiatin dan juga Bu Eni Trihartuti. Baik, teman-teman, sini saya tugasnya sebagai pengamat. Tadi sudah mengamati bagaimana proses coaching panjenengan berdua antara Bu Eni yang berperan sebagai coach tadi ya Bu Eni ya. Kemudian Bu Siti Nurnahdiatin itu sebagai kuncinya. Ya, dalam tahapan Tirta T itu adalah tujuan, jadi penyampaian tujuan kenapa dilakukan coaching atau sharing dengan kalau dalam kasus 3 ini sharing sesama teman guru gitu, ya. Ya. Jadi tadi sudah terlihat dengan jelas tujuan dari proses coaching tadi. Jadi ketika ada kalimat iya Bu Eni, saya mau bercerita tentang teguran ibu kepala sekolah kemarin. Jadi memang tujuannya
kucing adalah itu. Jadi ingin berbicara menyelesaikan masalah tentang teguran dari ibu kepala sekolah. Dan itu disampaikan oleh Kuce sendiri selaku seseorang yang memiliki masalah. Jadi T-nya itu sudah muncul tujuannya. Kemudian yang kedua adalah I, itu adalah identifikasi masalah. Tadi juga sudah muncul Bu Eni sebagai coach-nya ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali informasi, menggali masalah dari Bu Siti Nurnadiatin selaku coach-nya. Jadi sudah muncul di sana. Jadi ketika Bu Eni selaku coach-nya bertanya kepada Bu Siti Nurdiatin, hambatan apa yang dirasakan Bu Eni tadi itu sudah menunjukkan adanya identifikasi masalah. Itu yang tahapan I. Nah, selanjutnya Tirta, berarti yang ketiga adalah R ya. Ya, rencana aksi oleh Kuci sendiri. Jadi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kuce itu apa untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi juga sudah muncul di sana ketika kucinya itu ingin bertemu dengan kepala sekolahnya, jadi itu strategi yang diambil oleh kucinya untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu salah satunya dengan ingin membicarakan masalah ini juga dengan kepala sekolahnya, kemudian juga ingin bertemu lagi dengan pengawas sekolah tadi. Nah, itu juga merupakan rencana atau strategi yang ingin dilakukan oleh Kuci untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tahapan rencana itu atau rencana aksi sudah muncul di proses kucing tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah ta, berarti ta itu tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi setelah melakukan aksi atau melakukan rencana atau strategi apa yang akan dilakukan, kemudian tadi juga sudah muncul di sana tanggung jawab, tahapan tanggung jawab. Jadi ketika kucinya ingin menjelaskan kepada Bu Kepala Sekolah tentang laporan dari Pak Pengawas saat supervisi, itu ya bentuk tanggung jawab dari Kuce selaku orang yang bermasalah. Jadi di sana tahapan tanggung jawab sudah muncul, kemudian insya Allah proses kucing tadi berjalan dengan lancar, semua tahapan Tirta sudah ada di proses kucing tadi. Iya, selamat kepada Bu Eni dan juga kepada Bu Siti Nurnadiatin. Terima kasih. Iya, iya. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, 3 kasus sudah kita laksanakan semua proses kucingnya, mulai dari kasus 1, kasus 2, dan juga kasus 3, dan alhamdulillah insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi sudah saya hitung waktunya, kita tadi mulainya pukul 7.51 tadi ya. 7.51. Terus ya, kalau saya hitung 45 menit ke depan itu seharusnya kita sampai pada pukul 8.35 menit. Nah, sekarang di jam saya itu 8.33 menit. Berarti insya Allah pas tinggal sisa 2 menit saja waktu kita. Iya, dan alhamdulillahirobbilalamin proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya nanti kita bisa melaksanakannya di kelas kita dan juga di sekolah kita masing-masing. Baik teman-teman, mari kita akhiri proses coaching ini bersama-sama dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, oke, semangat. Dan